Kita yang suka ngaji, yang masih taat, yang masih demen pengajian, tukang begal jaga juga sama kita. Minimal ketika kita melakukan intimate session, sebelum itu minimal baca bismillah. Minimal baca bismillah. Boro-boro kita mah assalamualaikum ya baba nikmah, waalaikumsalam ya baba rahmah. Wah kita tahu gitu begitu. Ya kelamaan begitu. Minimal kita baca bismillah. Kadang-kadang kita pulang kerja helm masih nyangkut main suruh buka gitu. Wah itu helmnya buka, biarin takut ada polisi. Khitan pada malam hari ini Ananda Aymar, atau dia terkenalnya Empau. Saya nggak tahu nih orang tuanya ngasih nama Empau nih. Jadi yang viralnya Empau. Ayahnya ayah Empau gitu. Emaknya emak Empau. Beda. Khitan qat'u jildil hasafah. Memotong ujung daripada bahasa ininya apa? Penis. Untuk apa? Supaya itu sisa air kencing tidak nyangkrung, yang akhirnya bakal jadi penghalang kita menuju Allah. Sholat kan kudu bersih, Allah suka yang bersih-bersih. Kalau seumpama belum disunat, kemudian ada najis yang tersisa, maka tidak sah sholat itu karena masih ada najis. Maka anak disunat, intinya mah anak disuruh ibadah. Kita orang tua kurang soleh, orang tua nggak rajin ibadah, tapi kita pengen semua anak kita soleh dan soleh. Jangankan kita yang suka ngaji, yang masih taat, yang masih demen pengajian, tukang begal jablay juga sama apa pengen punya anak soleh. Makanya di khitan supaya diajari sholat. Kalau perempuan namanya khifat, namanya apa? Khifat. Cuma dia mah kalau dipotongnya pas lagi kecil, repot kalau udah gede dipotongnya Pak. Bisa-bisa nih pengen ngelongok lagi gitu kan. Kalau yang perempuan namanya khifat. Ini merupakan syariah Islam yang dibawa oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Muhammad disuruh mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau supaya engkau mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad yang lurus. Nah, salah satunya adalah perintah khitan. Apalagi potong kuku, potong kumis, potong jenggot, potong ketek. Kalau ketek bukannya dipotong, dicabut. Kalau laki-laki bulu kemaluannya sunahnya dicukur. Kalau perempuan sama dicabut. Sunahnya kalau pengen dapat pahala sunah. Kalau nggak pengen dapat pahala sunah, ya dicukur. Susah Pak Ustadz, ngejebel lagi gitu. Caranya gimana? Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, dipelintir, cabut, spel gitu. Dia itu pengen dapat pahala sunah, dicabut. Kalau perempuan motong kuku, metodenya kalau pengen dapat pahala sunnah, nih dari ujung tangan kanan Pak, dari ujung tangan kanan, terus telunjuknya nih, telunjuk tangan kanan, terus jari tengah, jari manis, kelingking, terus nyambung kelingking sampai jempol ketemu jempol. Jadi gitu tuh, dari telunjuk kanan terus ke kelingking, dari kelingking kiri ke jempol, terakhir di jempol kanan. Tuh sunahnya kalau mau dapat pahala sunah. Lah boro-boro pasif saya penting cekrek penting rapi. Ini kan pengen dapat pahala sunah begitu. Nah, pengen jadi anak yang soleh juga dalam Islam diajarin, ada ajarannya, ada aturannya. Ini malam ini kitabnya saya nggak bawa Pak. Saya nggak bawa, kalau saya bawa bisa jadi sejam ini saya ceramah. Ini mah buat selingan aja, bahwa di dalam Islam diajarin mana malam-malam terbaik, posisi-posisi terbaik, apa namanya, kalau pengen punya anak laki bagaimana, kalau pengen punya anak cewek bagaimana, ada dalam kitab Fathul Izzah. Ayah Atar tuh mau anak cewek. Manusia tercipta
dari apa? Nutfah. Walaqad khalaqna bani Adam. Gimana sih? Min nutfah, dari air mani. Kalau bahasa medisnya sperma. Dari air yang hina bisa menjadi mulia dengan apa? Kadar ketakwaan yang kita punya. Atau air nutfah mah hina Pak, di mana-mana juga lebih muliaan juga ayam. Ayam lahirnya dari telur. Coba telur dijual sekira 25.000 atau 22.000. Oi, telur promo, oh pada berebut. Yang tadinya misalkan harganya 30.000, jadi diskon jadi 19.000. Pak Asep, saya sekilo. Pak Asep, saya 2 kue, pengen bikin kue. Habis tuh telur. Coba jajal air manis seember, kumpulin keliling. Kira-kira ada yang beli nggak kira-kira? Makanya hina. Jangankan punya orang, punya kita sendiri aja dielak. Cuma dalam Islam, dalam agama, dalam kitab Fathul Izar, kalau ngelapnya Pak, isunya jangan satu, elapnya jangan satu. Bihir kota ini pakai 2 lap. Dalam kitab Fathul Izar, kalau habis intimate session, kita habis kerja kelompok sama bini kita, itu ngelapnya pakai 2 lap, jangan 1 lap. Kadang-kadang sembrono, kerudungan anak kita main lap aja. Ini pemicu daripada pertengkaran dalam keluarga, cekcok antara suami dan bini. Kalau keseringan cekcok berarti ngelapnya pakai 1 gitu. Hah? Bukan, ini kan dalam ajaran yang kita bawa. Kalau Mas Nandar kayaknya takutnya selesai dari sini pengen buru-buru kawin gitu. Mudah-mudahan Mas Nandar ketemu jodohnya. Amin. Yang kaya, yang banyak tanahnya, banyak kontrakannya, yang punya kapal. Tapi ngimpi kali ya. Nah, mudah-mudahan ketemu Mas Nandar ya. Nah, nanti ini buat modal, buat bujangan, modal. Kalau pengen lebih lengkap lagi datang ke rumah, bawa ayam hitam sama parcel, sama amplop segepok dah. Nah, terus. Mana tingkat kemuliaannya? Walaqad karamna bani Adam. Emang udah diciptakan manusia bisa jadi mulia, dan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulianya manusia dengan kadar ketakwaannya. Dengan takwa yang ia punya, maka si orang ini punya value. Yang tadinya dia tercipta dari air yang hina, ketika dia punya takwa, punya taat, dia maka mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu. Terus Pak. Terus ini kopinya belum habis, Pak Sugeng? Belum. Sebatangnya belum habis. Sebatang, 2 batang, 3 batang gitu ya. Nah, ini malam apa nih? Malam Minggu. Kalau malam Minggu dalam kitab Fathul Izar, kalau kita kerja kelompok sama istri kita, kemudian itu anak ditakdirkan jadi anak, itu nauzubillah, ini anak bakal jadi maling, bakal ngambil hak orang lain. Itu kalau malam minggu. Bagaimana Pak Asep kalau pengen banget? Bisa azal. Dalam Islam tuh azal, buang di luar. Bisa azal, cuman kalau azal syaratnya izin sama istri. Izin sama istri, karena di situ ada sesuatu yang mungkin ketika kita cabut buru-buru itu kenikmatan itu berkurang. Maka kalau mau azal itu izin sama istri. Dalam Al-Quran memang dikatakan nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anasitum. Walaupun Allah berfirman istrimu adalah ibarat ladang yang siap kau garap kapanpun dan dimanapun, maka datangilah istri-istrimu sesukamu. Ini asbabun nuzulnya ketika mukmin debat sama orang Yahudi. Debat sama orang Yahudi, katanya, orang Islam, kamu gimana kalau ngedatangin istri-istri kamu? Dengan gaya gini, cara gini. Oh, itu cara binatang, nggak boleh. Kami orang Yahudi cuma satu cara. Nah, padahal mereka berbohong. Makanya Allah jawab, Yahudi berbohong nih, mereka malah lebih parah.
Makanya kalau Islam ngajarin kapanpun dimanapun, selagi istri kita suci dan yang dituju adalah lubang yang satu, bukan lubang yang lainnya. Sekali lagi, kapanpun dimanapun ketika si istri dalam keadaan suci dan yang dituju adalah lubang yang satu, jangan lubang yang lainnya. Kalau kita mendatangkan istri kita dalam keadaan haid, istri kita, maka itu diibaratkan oleh Kanjeng Nabi, kita menyetubuhi ibu kita sendiri 70 kali. Makanya hati-hati. Nah, kalau dari lubang yang selain lubang yang satu itu terlaknat. Ibaratnya kayak kaum liwat, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Tidak, dalam Islam tidak diajarkan yang seperti itu. Ada. Kalau mau dijelaskan adab-adab sebelum, sedang, dan sesudah kita berhubungan sama istri, itu panjang lagi, Pak. Lain kali aja ada yang undang lagi, kan? Siapakah yang disunati? Bener gak? Tapi kalau menurut saya, sunat itu ibadah yang paling sakit. Ibadah yang paling sakit, perintah Allah yang paling sakit, karena nggak ada yang pernah nambah sunat lagi. Beda menikah. Kalau nikah ibadah yang paling enak, saking enaknya pada pengen nikah, cuman duitnya kagak ada. Itu kan namanya si repot. Minimal ketika kita melakukan intimate session, sebelum itu minimal baca bismillah, Bismillah. Boro-boro kita mah assalamualaikum ya Baba Nikmah, waalaikumsalam ya Baba Rahmah. Wah, kita tahu begitu. Ya kelamaan begitu. Minimal kita baca bismillah. Kadang-kadang kita pulang kerja, helm masih nyangkut, main suruh buka. Wah, itu helmnya buka, biarin dapat dari polisi. Minimal baca bismillah. Karena baca bismillah sama setan dua hal yang bertolak belakang. Kalau kita baca bismillah, setan lari. Kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut. Setan itu yastariku fil amwali wal aulad. Setan itu bersekutu duit sama anak. Kan banyak kita ribut gara-gara duit, betul? Iya, gara-gara duit sama saudara nggak akur banyak. Karena setan bersekutu, berserikat di sana. Dia bikin deuka kali setan, apa kali nambah kalian situ. Nah, kalau baca bismillah, ya sayani didani yata'aridani wa kullu didaini la yajtami'ani fi makanin wahid, begitu diksinya. Minimal baca bismillah, cuman pelan-pelan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngomong-ngomong tukang vokalis hadro nih. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tetangganya nanya maulidan di mana? Malam-malam maulidan. Katanya pengen kerja bakti, kerja kelompok. Bismillahnya pelan. Nah, salah satunya untuk menjadikan anak yang soleh. Dan banyak lagi, kalau kita buka lagi di sana ada aturan-aturan doanya. Doa-doa yang dibaca ketika kita klimaks, sampai di klimaks ada doa. Makanya bapak-bapak nih mumpung sini, saya mengajak kalau minggu ketiga, selain kita ratiban, kalau ada waktu datang dah. Kopi sambil begini, sambil ngaji, bahkan boleh bertanya kalau di situ. Kalau di sini waktunya sedikit, yuk sama-sama kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Ananda Aymar ya menjadi anak yang soleh, sehat, rezekinya bagus, ya, kemudian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Allah almarhumah yang kita kirimkan diberikan cahaya di dalam kuburnya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan surga sebagai tempatnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim.